Malam itu, rumah kami dipenuhi oleh kehangatan yang seolah sempurna. Aroma bawang putih yang ditumis bersama mentega menyeruak ke seluruh penjuru dapur, menciptakan simfoni wangi rempah yang biasanya menjadi penenang jiwaku setelah lelah bekerja. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin tahu, kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aku duduk di kursi bar, menopang dagu, sambil memandangi punggung lebar Andi yang sedang sibuk di depan kompor. Baunya enak sekali, sayang, ujarku tulus, merasakan perutku berbunyi merespons aroma menggoda itu. Andi menoleh sedikit, memberikan senyuman manis yang selama 5 tahun ini selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Sabar ya, Maya. Sebentar lagi matang. Ini resep baru yang aku pelajari dari YouTube kemarin. Kamu pasti suka. Jawabnya dengan nada antusias yang begitu meyakinkan. Dia mengenakan celemek biru tuaku yang sebenarnya agak kekecilan di tubuh tegapnya. Namun dia terlihat sangat menggemaskan. Kami berbincang tentang rencana liburan ke puncak. Sebuah pelarian yang sangat aku butuhkan dari kepenatan kantor. Bagaimana kalau Sabtu besok kita ke villa yang sepi di puncak? Aku yang atur semuanya. Usulnya sambil terus mengaduk masakan. Aku tersenyum. Benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung memiliki suami idaman seperti dia. Tiba-tiba Andi menepuk dahinya pelan. Teringat sesuatu. Aduh, aku lupa ambil bubuk oregano di dapur belakang. Rasanya kurang pas kalau tidak pakai itu, katanya sambil bergegas pergi. Dia meninggalkan ponsel pintarnya tergeletak begitu saja di atas meja, tepat di depan jangkauanku. Awalnya aku tidak peduli, hingga tiba-tiba benda hitam itu bergetar. DRRTT, DRRTT. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Mataku terpaku pada nama pengirimnya, Sarah Bestie. Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Sarah adalah sahabatku sejak masa kuliah. Orang yang paling aku percayai setelah Andi. Mengapa dia mengirim pesan kepada suamiku di jam makan malam seperti ini? Rasa penasaran yang menyakitkan mulai merayap di dadaku. Dengan tangan gemetar, aku melirik isi pesan yang muncul di layar kunci. Kalimat itu singkat, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh duniaku dalam sekejap. Aku rindu kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa dia? Tanpa dia. Dua kata itu berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang mengiris jantung. Dia, yang dimaksud tentu saja aku, istrinya sendiri. Darahku rasanya mendidih, merambat naik hingga membuat telingaku berdenging kencang. Rasa mual yang hebat menyerang perutku, mengubah aroma masakan lezat tadi menjadi bau busuk pengkhianatan. Aku mendengar langkah Andi yang masih sibuk di dapur belakang, memberiku waktu beberapa detik yang krusial. Amarah yang dingin mulai menguasai jiwaku. Aku meraih ponselnya, memasukkan kode kunci yang merupakan tanggal pernikahan kami. Betapa ironisnya. Aku langsung menekan notifikasi pesan dari Sarah. Jari jemariku bergerak lincah, bukan untuk memaki, melainkan untuk menyusun jebakan. Datanglah ke sini sekarang. Istriku tidak di rumah, dia sedang pergi arisan. Ketuku, menirukan gaya bahasa Andi yang singkat. Pesan terkirim dan langsung dibaca. Balasannya masuk secepat kilat. Ok sayang, aku jalan sekarang. Kebetulan aku sudah dandan cantik buat kamu. Tunggu aku ya. Dadaku sesak membaca kata, sayang, itu. Namun aku segera menghapus jejak pesanku dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Tepat saat Andi kembali dengan toples oregano di tangannya, aku memaksakan senyum paling palsu dalam hidupku. Andi menyajikan tumisan sapi lada hitam itu dengan bangga ke atas meja. Ayo makan, sayang, mumpung masih panas, katanya sambil menarik kursi di hadapanku. Aku mengambil sendok, mencoba mengunyah perlahan meski setiap suapan terasa seperti menelan kerikil tajam di tenggorokanku. Andi mulai bercerita tentang betapa indahnya villa di puncak nanti, tentang bagaimana kami bisa menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan siapapun. Kamu tahu kan, Mas paling sayang sama kamu? Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kamu.
Ucapnya manis sambil mencoba menggenggam tanganku di atas meja. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kejujuran yang ternyata sudah hilang ditelan kemunafikan. Aku juga punya kejutan untukmu malam ini, Mas. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Balasku dengan nada datar yang membuat gerakannya sedikit terhenti. Suasana hening sejenak saat kami melanjutkan makan, hingga tiba-tiba suara bel rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Andi mengernyitkan dahi, melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Siapa yang datang jam segini? Kamu sedang pesan paket atau ada janji dengan orang kantor? Tanyanya dengan nada heran yang dibuat-buat. Aku meletakkan sendok dengan sangat tenang, meskipun di dalam dada jantungku berdegup kencang karena adrenalin. Entahlah, mungkin tamu tak diundang. Atau mungkin seseorang yang sudah sangat merindukanmu hingga tak sabar menunggu esok hari. Jawabku sambil tetap duduk tegak tanpa ekspresi. Andi tampak ragu, namun dia akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah pelan, seperti seorang sutradara yang sedang menunggu adegan klimaks dimulai. Andi memutar kunci dan membuka pintu lebar-lebar tanpa curiga. Di sana berdiri Sarah, lengkap dengan gaun merah mencolok dan riasan wajah yang sangat tebal. "Hai sayang, aku sudah sampai lebih c." Kalimatnya terputus ketika saat matanya menangkap sosokku yang berdiri tepat di belakang bahu Andi. Wajah Andi yang tadinya bingung langsung berubah pucat pasi. Bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan satu kata pun. Sarah mematung. Tas tangannya hampir jatuh dari genggamannya saat dia menyadari bahwa rencana kencan rahasianya telah berubah menjadi malapetaka. Aku melangkah maju, berdiri tepat di samping Andi yang masih mematung seperti mayat hidup. "Loh, Sarah? Wah, rapi sekali malam ini. Mau bertamu atau mau menjemput suamiku untuk pergi kencan?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun sanggup membelah kesunyian malam itu. Sarah memaksakan tawa yang terdengar sangat sumbang. Tangannya meremas tas kecilnya dengan kencang. "Maya, Aku tadi lewat sini dan cuma mau mampir. Aku panggil sayang karena, yah, kita kan sudah seperti saudara." Aku hanya menaikkan alisku, menatap gaun merahnya yang sangat ketat dan riasan wajahnya yang berlebihan. "Iseng mampir dengan dandanan seperti ini, Sar? Kamu terlihat seperti ingin pergi ke pesta mewah, bukan sekadar lewat kompleks perumahan." Andi mencoba membuka mulut, namun suaranya hanya berupa bisikan parau yang tidak jelas. "Mei, dengerin dulu." Aku memotongnya dengan tatapan tajam yang langsung membungkamnya seketika. Aku mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi mereka untuk masuk. "Jangan berdiri di sana terus. Nanti tetangga mengira ada penggerebekan. Ayo masuk. Sarah, aku sudah menyiapkan hidangan spesial di dalam. Bukankah kamu bilang sudah rindu?" Sarah melangkah ragu-ragu. Langkah kakinya terdengar kaku di atas lantai kayu. Andi mengikuti di belakangnya dengan bahu yang merosot. Tampak seperti seorang terpidana mati yang menuju tiang gantungan. Saat Andi melewati sisiku, dia mencoba menyentuh lenganku. Namun aku segera menjauh seolah kulitnya adalah api yang membara. Kami bertiga duduk di sofa dengan suasana yang begitu mencekam. Aku meraih ponsel hitam milik suamiku yang tadi kuletakkan di atas meja kaca, lalu menyalakan layarnya tepat di depan wajah mereka. "Pesanmu tadi sangat manis. Sarah, aku rindu kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi tanpa dia?" Suaraku tetap tenang, namun setiap kata yang kuucapkan terasa seperti palu yang menghantam mereka. Sarah menunduk dalam. Air matanya mulai merusak riasan tebal di pipinya. "Jadi, yang balas chat itu bukan Andi?" Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa kehangatan. "Tentu saja aku. Suamiku tercinta sedang sibuk memasak tumis lada hitam, jadi aku pikir tidak ada salahnya membantunya membalas pesan dari sahabat terbaiknya." Andi tiba-tiba menoleh ke arah Sarah dengan tatapan penuh amarah yang bercampur rasa takut. "Sar, kenapa kamu berani sekali mengirim pesan seperti itu ke rumah? Aku sudah bilang jangan hubungi aku saat jam makan malam." Sarah tersentak. Dia menatap Andi dengan tidak percaya. "Oh, sekarang kamu menyalahkanku? Kamu yang bilang pernikahanmu membosankan.
Kamu yang bilang Maya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa mengurusmu. Aku menyandarkan punggung ke sofa, menyilangkan kaki, dan menonton mereka saling menyerang. Lanjutkan, ujarku datar. Aku ingin tahu bagian mana lagi dari diriku yang kalian jadikan bahan pembicaraan saat sedang berduaan di belakangku. Andi berdiri dengan wajah memerah, menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Kamu yang terus memancingku, Sar. Kamu tahu aku sedang stres dengan pekerjaan. Teriaknya putus asa. Sarah tertawa sinis sambil menghapus air mata yang menghitam karena maskara. Stres? Kamu bilang padaku Maya itu dingin seperti es di tempat tidur dan kamu sudah tidak tahan lagi. Kamu bilang bulan depan kamu akan mengurus perceraian. Kalimat itu meluncur seperti peluru panas di ruangan itu. Aku hanya menyilangkan kaki, menyesap tehku yang sudah mendingin seolah sedang menonton drama televisi yang lumayan menghibur. Bulan depan, Mas? Jadi itu alasan kamu begitu antusias mengajakku ke puncak? Sebagai perpisahan manis sebelum kamu membuangku. Tanyaku dengan nada suara yang tetap stabil, meski di dalam hati aku merasa ingin menghancurkan segalanya. Aku meraih tas kerjaku yang tergeletak di samping sofa dan mengeluarkan selembar kertas hasil cetakan email. Bicara soal puncak, Mas, aku menemukan ini di folder sampah emailmu pagi ini. Ujarku sambil meletakkan kertas itu di atas meja kaca. Andi melirik kertas itu dan wajahnya yang tadinya merah padam seketika berubah menjadi kelabu. Itu adalah reservasi villa yang sama dengan yang dia ceritakan padaku tadi saat makan malam. Bedanya, di kolom tamu tambahan, bukan namaku yang tertera, melainkan nama Sarah. Kamu berencana membawanya ke sana dengan uang dari rekening bersama kita? Rekening yang sebagian besar isinya adalah hasil lemburku. Suaraku mulai meninggi. Kehilangan sedikit ketenanganku saat kenyataan tentang pencurian materi ini terungkap. Sarah tiba-tiba berdiri, mencoba meraih lenganku, namun aku segera menghindar. Maya, dengarkan. Andi bilang padaku bahwa rumah ini atas namanya. Dia bilang kamulah yang menumpang di sini karena keluargamu bangkrut. Aku tertegun sejenak, lalu tawa pahit lolos dari bibirku. Aku menatap Andi yang kini menunduk dalam. Tidak berani menatap siapapun. Kamu berbohong padanya sejauh itu. Mas, kamu menjual harga diri keluargaku demi terlihat hebat di depan selingkuhanmu. Andi masih membisu. Namun tiba-tiba ponsel Sarah yang ada di dalam tasnya berbunyi nyaring. Sarah ragu-ragu melihat layarnya, dan ekspresinya berubah menjadi panik yang murni. Ini istri dari bos Andi, bisiknya pelan. Membuat suasana yang sudah hancur ini menjadi semakin kacau. Sebuah komplikasi baru muncul ke permukaan. Ponsel di dalam tas merah Sarah terus meraung, menciptakan ritme kegelisahan yang memekakan telinga. Aku melirik Sarah yang kini gemetar hebat, seolah benda di tangannya itu adalah bom yang siap meledak. Angkat. Sarah, jangan buat Bu Ratna menunggu. Perintahku dengan suara rendah yang mengancam. Sarah menelan ludah. Jarinya yang kaku menggeser ikon hijau dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, Bu Ratna. Bisik Sarah. Suara di seberang sana terdengar tajam dan penuh otoritas. Sarah, di mana suamimu? Saya menelepon Andi berkali-kali tapi tidak diangkat. Dia bilang dia sedang bersamamu untuk mengurus dokumen investasi properti yang dijanjikan istrimu, Maya. Andi tersentak. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi hijau pasi. Aku menyipitkan mata, menatap Andi yang langsung memalingkan wajah. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya deru napas Andi yang terdengar berat. Dokumen investasi apa, Bu? Tanyaku, memotong pembicaraan sebelum Sarah sempat mengarang cerita. Suara Bu Ratna di telepon terdengar bingung. Loh, Maya, kamu ada di sana? Andi bilang dia sedang di luar kota bersamamu dan Sarah. Katanya Sarah adalah asisten pribadimu untuk menemui notaris. Andi bilang kamu butuh dana segar 100 juta untuk proyek Surabaya itu dan meminta saya mentransfernya ke rekening pribadinya agar cepat. Aku tertawa. Sebuah tawa dingin yang membuat Sarah menciut. Jadi ini alasannya Andi begitu gigih menanyakan bonus kantorku dan proyek Surabaya itu. Dia bukan hanya berkhianat secara batin, tapi dia menggunakan namaku untuk menipu orang lain demi membiayai gaya hidupnya bersama Sarah.
Mei, itu untuk kita. Aku berniat mengembalikannya setelah bonusmu cair. Andi mencoba merangkak mendekat. Namun aku mundur seolah dia adalah wabah. Untuk kita, Mas? Atau untuk membayar cicilan tas mewah Sarah dan villa di puncak itu? Teriakku. Sarah tiba-tiba berdiri. Matanya berkilat marah ke arah Andi. Jadi uang itu hasil menipu. Andi, kamu bilang itu komisi dari proyekmu. Kamu bilang Maya yang memintaku menemanimu karena dia tidak punya waktu untuk urusan kelas bawah seperti ini. Sarah menatapku dengan kebencian yang baru. Dia bilang kamu yang menyuruhnya mencari hiburan karena kamu hanya peduli pada uang. Maya. Situasi semakin kacau. Dua pengkhianat ini mulai saling melempar duri sementara aku berdiri di tengah reruntuhan hidupku yang ternyata jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Aku meraih ponsel dari tangan Sarah yang gemetar. Bu Ratna, saya rasa ada banyak hal yang perlu kita bicarakan secara tatap muka. Andi ada di rumah sekarang. Begitu juga dengan Sarah. Silakan datang ke rumah kami sekarang juga. Saya rasa ibu ingin tahu kemana perginya uang 100 juta itu sebenarnya. Aku memutus sambungan telepon sebelum Bu Ratna sempat menjawab. Keheningan yang lebih berat kini mencekam ruangan. Aku menatap Andi dan Sarah bergantian. Kalian pikir ini hanya tentang perasaan? Kalian telah menyeret karierku, nama baik keluargaku, dan hukum ke dalam tempat tidur kalian yang kotor. Malam ini tidak akan berakhir dengan sekadar kata cerai. Malam ini adalah kehancuran kalian yang sesungguhnya. Sarah tiba-tiba menjerit dan mencoba meraih tasnya. Namun Andi justru menahan lengannya dengan kasar. Ini semua gara-gara kamu, Sarah. Kalau kamu tidak serakah meminta tas bermerek itu, aku tidak akan terpaksa membohongi Bu Ratna. Teriaknya dengan wajah yang merah padam. Sarah membalas dengan tamparan keras ke pipi suamiku, membuat suasana semakin kacau. Aku hanya berdiri di dekat meja makan, melipat tangan di dada sambil menikmati pemandangan dua orang yang paling aku sayangi saling menghancurkan satu sama lain. Jangan berani-berani menyalahkanku, Andi. Kamu yang bilang kalau istrimu itu tidak punya gairah hidup dan hanya peduli pada pekerjaannya. Balas Sarah dengan suara melengking. Aku berjalan pelan menuju sofa, duduk dengan anggun, dan menuangkan sisa teh yang sudah dingin ke dalam cangkir. Menarik sekali. Jadi, selain pencuri uang perusahaan, kamu juga seorang pembohong ulung di depan selingkuhanmu, Mas? Tanyaku dengan nada yang sangat rendah namun berhasil membuat mereka berdua seketika terbungkam. Andi menoleh ke arahku. Matanya memancarkan ketakutan yang murni seolah dia baru saja melihat malaikat maut. Sorot lampu mobil menyinari jendela ruang tamu kami, memutus pertengkaran memuakan itu. Andi langsung lemas, terduduk di lantai dengan tangan gemetar. Mei, tolong jangan lakukan ini. Kalau Bu Ratna tahu, aku akan dipenjara. Rintihnya sambil mencoba meraih kakiku. Aku menarik kakiku menjauh dengan perasaan jijik yang tak terlukiskan. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum menggunakan namaku untuk menipu atasanmu sendiri, Mas. Jawabku tanpa emosi. Pintu depan diketuk dengan keras, berirama dengan detak jantung Andi yang mungkin terasa seperti genderang perang. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, melewati Sarah yang kini bersembunyi di balik pilar ruang tamu, mencoba menutupi wajahnya yang berantakan karena air mata. Saat aku membuka pintu, Bu Ratna tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang merupakan pengacara perusahaan. Bu Ratna menatapku dengan wajah sangat serius. Lalu pandangannya beralih ke arah Andi yang masih bersimpuh di lantai. Maya, saya rasa 100 juta hanyalah puncak gunung es dari apa yang telah dilakukan suamimu di belakang kita semua. Ujar Bu Ratna dengan suara yang dingin dan berwibawa. Aku mempersilakan Bu Ratna dan pengacaranya masuk ke dalam rumah. Suasana ruang tamu kini terasa seperti ruang pengadilan. Aku meraih sebuah tablet dari tas kerjaku dan menyalakannya, menampilkan rekaman CCTV rahasia yang sengaja kupasang di ruang kerja Andi sebulan yang lalu. Bu Ratna, saya sudah menyiapkan semua bukti transfer dan rekaman percakapan di mana Andi mengakui bahwa dia menggunakan dana investasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Ujarku sambil menyerahkan tablet itu. Sarah mencoba menyela. Saya tidak tahu apa-apa soal uang itu, Bu. Saya hanya asisten Maya. Namun,
Bu Ratna justru mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Jangan bohong. Sarah, kami menemukan bahwa rekening pribadimu menerima aliran dana rutin setiap bulan dari rekening perusahaan yang dikelola Andi. Kamu bukan asisten Maya. Kamu adalah kaki tangan pencurian ini. Andi menatap Sarah dengan tidak percaya. Sementara Sarah hanya bisa mematung dengan wajah yang kini benar-benar pucat pasi. Aku menyandarkan punggungku, merasakan kepuasan yang dingin melihat mereka berdua saling terjebak dalam jaring kebohongan mereka sendiri. Malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, tapi tentang bagaimana kalian berdua akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kalian curi di depan hukum, tegasku. Pengacara berbaju rapi itu meletakkan map tebal di atas meja kaca yang kini terasa seperti meja hijau. Saudara Andi, total kerugian perusahaan yang kami lacak sejauh ini mencapai 300 juta rupiah, termasuk pemalsuan tanda tangan istri Anda untuk klaim asuransi kesehatan fiktif, jelasnya dengan suara berat. Andi menatapku dengan mata yang memerah, mencoba mencari sepercik belas kasihan. Mei, tolong. Aku melakukan itu karena kita butuh uang untuk renovasi rumah yang kamu impikan. Rintihnya pelan. Aku hanya tertawa hambar. Suara tawaku menggema di ruang tamu yang dingin. Rumah ini sudah sempurna tanpa uang harammu. Mas, jangan jadikan mimpiku sebagai alasan atas keserakahanmu dan gaya hidup mewah selingkuhanmu ini. Bu Ratna mendengus jijik, menatap Andi seolah-olah dia adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Melihat situasi yang semakin gawat, Sarah tiba-tiba bangkit dari sudut pilar dengan wajah bengkak karena tangisan. Bu Ratna, saya punya bukti lain. Andi merencanakan untuk mengundurkan diri bulan depan dan membawa kabur sisa dana proyek ke Bali. Dia yang memaksa saya menyimpan sebagian uang itu di rekening saya agar tidak terlacak. Teriaknya tanpa rasa malu. Andi tersentak, menoleh ke arah Sarah dengan tatapan tidak percaya. Sar, apa yang kamu katakan? Kita melakukannya bersama-sama. Sarah tidak peduli. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang menjijikan. Maya, kamu teman baikku, kan? Aku hanya korban manipulasi suamimu. Dia bilang dia akan menceraikanmu karena kamu mandul. Kalimat itu seperti tamparan di tengah badai, membuat Bu Ratna dan pengacaranya terdiam karena kekejaman kata-kata itu. Aku menyesap tehku yang sudah mendingin, membiarkan mereka saling mencabik selama beberapa saat. Sudah selesai dramanya? Tanyaku dengan nada yang sangat datar. Aku mengeluarkan sebuah dokumen kecil dari sakuku. Mas, sejak aku melihatmu berbisik di telepon sebulan yang lalu, aku sudah memindahkan seluruh aset pribadiku ke rekening atas nama ibuku. Rekening bersama yang kamu kuras itu sebenarnya sudah aku isi dengan dana talangan dari pinjaman kantor yang sengaja aku buat atas namamu sendiri. Jadi, secara teknis, uang 100 juta yang kamu berikan ke Sarah adalah hutang pribadimu yang harus kamu cicil selama 10 tahun ke depan. Wajah Andi berubah dari pucat menjadi biru pasi. Dia baru menyadari bahwa selama ini dialah yang sedang digiring masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Kamu sudah merencanakan ini, Mei? Bisiknya gemetar. Suara sirine polisi yang mendekat memecah kesunyian malam di kompleks perumahan kami. Bu Ratna berdiri dengan anggun, merapikan blazernya. Saya sudah melaporkan penggelapan ini ke pihak berwajib sebelum saya datang ke sini. Maya, terima kasih atas kerjasamanya dalam mengumpulkan bukti, ucapnya padaku. Dua petugas polisi masuk ke dalam rumah, membawa borgol yang berkilauan di bawah lampu ruang tamu. Sarah menjerit histeris saat petugas memegang lengannya, sementara Andi hanya bisa pasrah, kakinya seolah tidak sanggup lagi menopang tubuh tegapnya. Saat mereka digiring keluar melewati meja makan yang masih menyajikan tumis sapi lada hitam yang mulai membeku, aku berdiri di ambang pintu. Nikmati makan malam terakhirmu di dunia bebas, Mas. Dan Sarah, jangan lupa pakai gaun merahmu itu di dalam sel. Mungkin itu bisa membuatmu merasa sedikit lebih cantik di sana. Rumah ini mendadak menjadi begitu luas dan asing. Aku memandangi sisa tumisan lada hitam yang kini membeku di atas meja, saksi bisu rencana busuk yang berujung di balik jeruji besi. Aku melepas cincin emas di jari manisku, meletakkannya tepat di samping ponsel. Andi yang retak. Selesai, bisikku pada kesunyian.
Namun sebuah getaran aneh di ulu hatiku mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Aroma masakan yang tadi menggoda kini hanya meninggalkan bau anyir pengkhianatan yang melekat di gorden dan dinding rumah. Baru saja aku hendak memejamkan mata, gedoran keras di pintu depan merobek ketenangan malam. Di sana berdiri Ibu Lastri, ibu mertuaku, dengan wajah sembab dan amarah yang meluap. "Tega kamu, Maya. Kamu jebloskan anak kebanggaanku ke penjara karena cemburu buta," teriaknya tanpa tahu malu di ambang pintu. Aku menatap wanita yang selama ini aku hormati itu dengan rasa iba yang mendalam. Anak kebanggaan ibu bukan hanya pengkhianat, dia pencuri. Dan uang yang ibu pakai untuk operasi jantung tahun lalu, itu uang curiannya. "Bu," jawabku dingin yang seketika membungkamnya dalam kehinaan. Setelah Ibu Lastri pergi dengan sumpah serapah, aku kembali ke kamar untuk mencari berkas asuransi yang mungkin bisa kuselamatkan. Namun, di balik tumpukan jam tangan palsu Andi di laci paling bawah, aku menemukan sebuah kunci kecil yang mengarah pada kompartemen rahasia di bawah lantai kayu. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang tunai, melainkan sebuah buku catatan hitam berisi daftar nama dan angka-angka fantastis. Nama-nama itu bukan rekan kantornya, melainkan nama-nama rentenir kelas kakap yang sangat ditakuti. Angka 300 juta yang disebut Bu Ratna tadi ternyata hanya uang jajan dibanding hutang gelap yang Andi sembunyikan dariku selama ini. Keesokan harinya di lobi kantor, seorang pria berjas safari abu-abu yang tidak kukenal mencegat langkahku sebelum aku sempat masuk ke lift. Dia tidak membawa map polisi, melainkan sebuah amplop berisi foto-foto rumahku yang diambil dari berbagai sudut tersembunyi. "Ibu Maya, suamimu punya hutang budi yang belum lunas pada bos kami. Andi menjanjikan sertifikat rumah ini sebagai jaminan tambahan untuk pinjaman modal gelapnya di Bali," ucapnya dengan nada sopan yang sangat mengancam. Jantungku mencelos, menyadari bahwa Andi tidak hanya mencuri uang perusahaan, dia telah menjaminkan satu-satunya aset warisan orang tuaku tanpa sepengetahuanku. Maya menatap pria berbaju safari itu dengan tatapan tajam, meski jemarinya yang menggenggam tas kerja mulai mendingin. Dia menyadari bahwa sertifikat rumah itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya yang paling berharga. Sertifikat itu tidak sah sebagai jaminan tanpa tanda tangan saya, tegasnya, mencoba menutupi badai ketakutan di dalam dadanya. Pria itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Suami Anda sangat ahli dalam meniru tanda tangan, Ibu Maya. Dan bos kami tidak peduli pada hukum perdata. Dia hanya peduli pada uangnya kembali, atau asetnya berpindah tangan. Kami beri waktu 3 hari. Maya membongkar laci kerja Andi dengan kemarahan yang meluap-luap setelah sampai di rumah. Buku catatan hitam itu kini terbuka di depannya, mengungkapkan daftar transaksi yang mengerikan. Setiap baris angka mewakili kebohongan yang telah ia telan bulat-bulat selama bertahun-tahun. Bukan hanya uang perusahaan, Andi juga mempertaruhkan masa depan mereka di meja judi kelas atas di Bali. Tiba-tiba, secarik nota kecil jatuh dari selipan buku. Sebuah kwitansi pembayaran klinik kesuburan atas nama Sarah tertanggal 2 bulan lalu. Jantungnya seakan berhenti. "Tega kamu, Mas, kamu menuduhku mandul padahal kamu membiayai perawatannya untuk dia," bisiknya pada kehampaan ruangan itu. Kaca pembatas yang tebal memisahkan Maya dari pria yang dulu ia puja. Andi terlihat kacau, namun matanya masih memancarkan sifat manipulatif yang sama. "Mei, kamu harus bantu aku. Orang-orang itu, mereka akan membunuhku di sini kalau hutang itu tidak segera dicicil," rintih Andi dengan tangan menempel pada kaca. Maya tidak bergeming. Dia mendekatkan telepon ke telinganya dengan wajah sedingin es. "Di mana sertifikat rumah itu, Andi? Katakan sebelum aku membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau padamu." Andi tertawa kecil, suara tawa yang terdengar gila dan putus asa. "Sertifikat itu sudah di tangan mereka, sayang. Dan hanya aku yang tahu bagaimana cara mengambilnya kembali tanpa membuat rumah itu langsung disita hari ini." Saat Maya berjalan menuju mobilnya di parkiran penjara yang sepi, sebuah mobil mewah berwarna hitam menghadang jalannya. Kaca jendela belakang perlahan turun, memperlihatkan sosok wanita parubaya dengan aura yang sangat kuat, Bu Ratna. Namun, ekspresinya kali ini bukan lagi kemarahan,
melainkan empati yang dingin. Masuklah, Maya. Ada satu hal tentang Andi yang tidak bisa saya katakan di depan pengacara tadi malam. Ini bukan hanya soal uang 100 juta. Ini soal siapa yang sebenarnya berada di balik bisnis gelap suamimu dan mengapa Sarah mendekatinya sejak awal, ujar Bu Ratna. Maya terdiam, menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju konspirasi yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan biasa. Pintu mobil tertutup kedap, menyisakan kesunyian yang mewah sekaligus menindas. Bu Ratna menatap lurus ke depan sebelum akhirnya bicara dengan nada rendah yang bergetar. Sarah bukan sekadar sahabat yang berkhianat, Maya. Dia adalah anak asuh dari pesaing bisnis ayahmu di masa lalu. Dia dikirim untuk mendekati Andi karena mereka tahu Andi adalah titik lemahmu yang paling rapuh. Aku mencengkeram tas kerjaku hingga buku jariku memutih. Kebenaran ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Pernikahan 5 tahunku hanyalah sebuah pion dalam papan catur yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Andi tahu tentang ini? Tanyaku dengan suara yang hampir menghilang. Bu Ratna menggeleng pelan. Andi terlalu bodoh dan serakah untuk menyadari bahwa dia hanya diperalat untuk menguras informasi rahasia perusahaan yang hanya bisa diakses melalui rumahmu. Aku berdiri di depan pintu rumah yang kini terasa seperti monumen kebohongan. Di atas keset, terdapat sebuah kotak hitam kecil tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, aku membukanya di ruang tamu yang dingin. Di dalamnya terdapat sebuah kunci antik berkarat dan secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan ayahku. Jangan biarkan mereka menemukan apa yang ada di balik dinding perpustakaan. Jantungku berpacu kencang. Jika Sarah dan sindikat itu mencari sesuatu di sini, berarti benda itu masih ada di dalam rumah ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Waktumu berkurang 2 hari, Maya. Serahkan buku hitam ayahmu, atau sertifikat rumah itu akan kami bakar bersama sejarah keluargamu. Setiap detik terasa seperti dentuman palu di kepalaku. Aku berlari menuju ruang kerja ayahku yang sudah lama tak kusentuh. Dengan bantuan kunci antik itu, aku mencoba mencari lubang yang sesuai di antara rak buku jati yang menjulang tinggi. Setelah meraba setiap celah, jemariku menemukan sebuah lubang kecil di balik bingkai foto keluarga kami. Klik! Rak buku itu bergeser pelan, menyingkap sebuah ruang sempit yang berdebu. Di sana, di atas meja kayu kecil, tergeletak sebuah buku catatan hitam yang persis seperti yang dideskripsikan dalam ancaman tadi. Namun, saat aku membukanya, hal pertama yang kulihat bukanlah daftar angka, melainkan foto Andi saat masih remaja bersama pria berbaju safari yang mencegatku di kantor tadi. Apa hubungannya mereka sejak dulu? Bisikku penuh kengerian, menyadari bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan jauh sebelum aku mengenal Andi. Aku terhuyung ke belakang. Punggungku membentur rak buku yang dingin. Foto di tanganku seolah membakar kulitku. Di sana, Andi yang masih remaja tersenyum lebar di samping pria bersafari itu. Pria yang kemarin mengancamku di kantor. Mereka berdiri di depan gerbang rumah lama ayahku. Jemariku gemetar saat membalik halaman buku catatan hitam itu. Ini bukan sekadar catatan hutang. Ini adalah log pemantauan. Setiap gerak-gerik ayahku, setiap aset yang ia beli, hingga detail masa kecilku tercatat rapi di sini dengan tulisan tangan yang berbeda-beda. Pikiranku berputar hebat. Apakah Andi menikahiku karena cinta? Atau dia adalah agen yang sudah dipersiapkan sejak belasan tahun lalu untuk menghancurkan keluargaku dari dalam? Aku menempelkan foto itu ke kaca pembatas yang tebal. Wajah Andi yang tadinya mencoba memelas, seketika membeku menjadi topeng horor yang murni. Siapa pria ini? Andi? Dan kenapa kamu sudah mengenalnya sejak kamu masih sekolah? Tuntutku dengan suara yang tajam seperti sembilu. Andi memalingkan wajah. Bahunya gemetar hebat. Mei, kamu tidak mengerti, mereka yang menemukanku di panti asuhan. Mereka yang membiayai sekolahku, memberiku kehidupan mewah, dengan satu syarat. Aku harus masuk ke dalam hidupmu, bisiknya parau melalui telepon penjara. Air mata kemarahan menetes di pipiku. 5 tahun hidupku hanyalah sebuah proyek bagi mereka. Dan suamiku adalah mandor yang paling rajin. Saat aku baru saja turun dari mobil di depan rumah,
Bayangan pria bersafari itu muncul dari balik kegelapan pohon Kamboja. Waktumu hampir habis. Maya. Buku itu mengandung kode akses ke rekening luar negeri yang ayahmu sembunyikan sebelum kecelakaannya. Ucapnya dengan nada datar yang mengerikan. Aku mencengkeram tas kerjaku. Tempat buku itu kusimpan. Kecelakaan? Jadi kalian juga yang membunuh ayahku. Suaraku bergetar antara takut dan benci. Pria itu melangkah maju ke dalam sorot lampu teras. Ayahmu terlalu idealis. Jangan ikuti jejaknya jika kamu masih ingin melihat hari esok. Serahkan bukunya, atau kami akan mengambil rumah ini beserta isinya, termasuk nyawamu. Pria bersafari itu melangkah maju dengan tangan terulur, siap merampas buku itu dari tanganku. Pilihan yang cerdas. Maya, berikan sekarang. Gertaknya. Aku menarik napas dalam, merasakan keberanian ayahku mengalir di nadiku. Aku menyerahkan buku itu, namun tepat saat jemarinya menyentuh sampul kulit hitam tersebut, sorot lampu biru dan merah meledak dari balik pagar rumahku. Bu Ratna muncul dari kegelapan bersama tim kepolisian khusus. Anda sedang dalam pengepungan atas dugaan pencurian aset, pemerasan, dan konspirasi pembunuhan, teriak petugas polisi. Pria itu mencoba kabur. Namun dia segera diringkus ke tanah. Aku berdiri tegak, memandang mereka dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Ternyata, selama ini Bu Ratna bekerja sama dengan intelijen negara untuk membongkar sindikat pesaing bisnis ayahku, dan aku baru saja menjadi umpan yang sempurna. Di dalam ruang kerja ayah yang tenang, aku membuka halaman terakhir buku itu yang sebelumnya tidak bisa kubuka. Di sana terdapat sebuah chip memori kecil yang tertanam di balik sampul. Saat aku memasukkannya ke laptop, sebuah video muncul. Wajah ayahku yang tenang mengisi layar. Maya, jika kamu menonton ini, berarti kamu sudah menemukan kebenaran. Orang-orang yang mendekati Andi adalah orang yang sama yang mencoba menghancurkan ayah. Ayah sengaja menyembunyikan bukti kejahatan mereka di dalam sistem rumah ini agar kamu punya pelindung jika suatu saat mereka datang. Video itu berisi rekaman pengakuan Sarah dan Andi yang terjebak dalam skema pencucian uang sindikat tersebut. Sarah ternyata sudah tertangkap di perbatasan saat mencoba melarikan diri dengan perhiasan hasil curiannya. Keadilan akhirnya datang mengetuk pintu mereka dengan sangat keras.